Jadi Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2022 terkait dengan produk vaksin merah putih. Nah ini Prof, SK-nya ini nomor 8 tahun 2022 dikeluarkan tanggal 7 Februari kemarin 2022. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2022. Tentunya fatwa ini keluar berdasarkan uji lapangan juga. Di Komisi Fatwa bersama LP POM MUI itu melakukan berbagai macam langkah. Di antaranya adalah meminta penjelasan dari ahlinya, kemudian mendatangi perusahaan yang memproduksinya, ya, kemudian baru ulama-ulama itu melakukan musyawarah dengan para ahlinya. Kemudian setelah musyawarah itu disimpulkan, ini bunyi kesimpulannya, bahwa vaksin merah putih satu, tidak memanfaatkan atau intifa dari hal-hal yang diharamkan di sini atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, hasil keputusan fatwa ini menjelaskan bahwa tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, juz'un minal insan. Ini nomor dua. Nomor tiga, penjelasan dari fatwa ini adalah persentuhan dengan barang najis mutawassitoh sehingga dihukumi mutanajis, tapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Jadi tahrir syar'i. Ini poin yang nomor tiga. Jadi walaupun ada persentuhan dengan najis-najis mutawassitoh, tapi sudah ada proses penyuciannya sehingga produk ini dikatakan suci secara syar'i. Lantas yang nomor empat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin merah putih. Itu poin empatnya. Kemudian poin B, peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i, sehingga berdasarkan berbagai macam pertimbangan ini MUI Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa vaksin merah putih itu dihukumi halal dan suci. Memutuskan, ya ini Bapak ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi ketentuan hukum, ya, ketentuan hukum bahwa vaksin COVID-19 merah putih yang diproduksi oleh PT Biotik itu, Prof, vaksin Indonesia, itu hukumnya suci dan halal. Suci dan halal. Yang nomor dua, vaksin merah putih di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam angka 1 boleh digunakan. Jadi kalau menurut pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini tidak hanya boleh sebenarnya, karena kita masih dalam kondisi pandemik. Ya, maka kita harus menghilangkan itu walaupun banyak alternatif yang lain. Tapi karena vaksin merah putih itu merupakan hasil karya anak bangsa, maka ini nasionalismenya kelihatan sekali, Bro. Jadi kewajiban kita adalah ad-dororu yuzal. Bagaimana kita itu menghilangkan kebahayaan. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, la dororo wala diroro. Di sini masuk pertimbangan bahwa kita itu jangan membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Kalau kita tidak vaksin, maka kita bisa kena virus. Dan juga ketika kita sudah kena virus, kita bisa menularkan kepada orang lain. Dan itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la dororo wala diroro. Janganlah engkau membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Karena apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menolak
kemafsadatan, kebahayaan itu harus lebih diutamakan daripada kita memperoleh kemaslahatan. Jadi seperti itu, Bro. Ini jelas. Jadi, Bro, para pemirsa, jadi fatwanya sudah jelas. Ini bukan fatwa MUI Jawa Timur, Bro. Ini langsung MUI Pusat. Jadi yang bertanda tangan ini adalah Ketua Komisi Fatwa Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA. Beliau baru saja dipanggil oleh Allah beberapa hari yang lalu. Ya, langsung kemudian ditandatangani oleh Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga Sekretaris Jenderal Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Yang pertama, kita harus memahami fatwa MUI itu yang sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin merah putih itu pertama dihukumi suci. Jadi suci ini terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk vaksin. Ini sudah tidak diragukan lagi kesucian daripada vaksin merah putih. Ini yang menjadi dasar dulu sebelum kita meyakinkan kepada masyarakat. Yang nomor dua, di samping suci, vaksin ini halal. Artinya halal dipergunakan, halal dikonsumsi, halal untuk disuntikkan ke tubuh kita. Maka karena vaksin ini sudah melalui sekian proses ya, kajian oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan hasilnya itu suci dari sisi bahan-bahan yang digunakan, kemudian halal untuk dipergunakan, maka ini menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk meyakinkan umat ya, apalagi kemudian ini produk dari anak bangsa sendiri oleh tim peneliti dari Universitas Airlangga. Setelah diyakini suci dan halal, tentu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kemanfaatan kepada semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi relawan, tadi dikatakan kita ini termasuk bagian dari pahlawan. Karena kita ikut bagian daripada mensukseskan vaksin ini agar bisa diproduksi secara masif atau secara massal. Maka dalil keagamaan yang bisa dipergunakan adalah kita berkontribusi untuk memberikan kemanfaatan kepada khalayak luas, untuk kemaslahatan luas. Karena tujuan syariat yang paling tinggi itu adalah maslahat. Jadi maqasidus syariah itu tujuannya adalah limasolihil ammah. Nah, masolihil ammah itu adalah bagaimana kita dapat memberikan kemaslahatan secara umum. Maka Majelis Ulama Indonesia dalam konteks ini sangat mendukung sekali keberadaan vaksin merah putih. Tentu tidak hanya dukungan berupa fatwa, Prof. Jojo. Jadi juga berupa seruan-seruan itu kita tindak lanjuti kepada provinsi di kabupaten kota untuk ikut mensosialisasikan ini. Syukur-syukur dari MUI Kabupaten Kota itu ada yang menyetorkan sebagai relawan anggotanya atau siapapun di sana untuk menjadi relawan ini. Termasuk juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, cabang-cabang yang memiliki pesantren-pesantren yang juga banyak. Dan juga saya kira kalangan perguruan tinggi ini harus ikut serta mensukseskan ini sebagai produk dari anak negeri. Ya, jadi ikut mensukseskan di Nahdlatul Ulama misalnya. Kita punya banyak perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kan kita sampaikan kepada perguruan tinggi, kepada lembaga pendidikan ma'arif, kepada santri-santri di pondok pesantren yang mungkin ya ada keraguan kalau menggunakan vaksin yang didatangkan dari luar negeri misalnya, orang lain lah misalnya, itu ya masih ragu lah, walaupun memang sudah ada label halalnya, tapi ragu karena bukan dibuat oleh akademisi UNER misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah vaksin merah putih, jelas ini merah putih, lambang negara, bendera kita, merah putih di dada. Nah ini menambah keyakinan bagi kalangan santri, para kiai khususnya ya,
apalagi di kawasan Madura di sana, Prof. Jojo. Iya. Ini yang masih perlu sentuhan-sentuhan. Kalau kemudian diyakinkan ini vaksin merah putih, produk asli para masyayikh UNER misalnya seperti itu. Ini mungkin akan menambah gairah mereka untuk vaksin. Sehingga khairun nas anfa'uhum linnas itu menjadi pintu masuk, menjadi bekal bagi kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, para calon-calon relawan bahwa dengan panjenengan itu menjadi relawan, panjenengan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bisa memberikan kepada khalayak luas, sehingga menjadi kemaslahatan panjenengan ikut serta di dalam perjuangan untuk memberantas COVID-19. Jadi di RSUD Dr. Sutomo sekarang sedang berjalan uji klinik vaksin merah putih fase 1, vaksin merah putihnya Unair ya. Dan sebenarnya di Sutomo sendiri sejak COVID dinyatakan oleh pemerintah pada tahun 2020, kami melakukan kolaborasi riset ya. Jadi ada sekitar 70-an riset. Nah, termasuk riset riset vaksin yang tadi sudah diceritakan oleh Prof. Nyoman. Fase 1 sedang berjalan, insya Allah akan overlap dengan fase 2. Kami membutuhkan 405 orang, nanti dibagi dalam 3 kelompok. Syarat-syaratnya nanti Dr. Gatot, mungkin karena beliau adalah pakar ya, internis dan pakar kevaksinan. Nah, kalau saya ini cuma sebagai kompor ya, jadi sebagai pengipas, pokoknya menyemangati supaya teman-teman menjadi selalu pantang menyerah begitu ya. Dan untuk 405 sampel yang kita butuhkan atau partisipan yang kita butuhkan, itu tentu saja kita membutuhkan sekitar 500 sampai 600 karena tidak semuanya itu nanti akan lolos dalam screening. Nah, saat ini yang kami sudah ada di tangan itu ya hampir 300-an ya. Jadi masih kurang dan berharap pada sore ini tergerak hatinya yang belum vaksin karena syaratnya adalah naif, nggak pernah vaksin atau mungkin kalau punya saudara, tetangga, kenalan yang belum vaksin. Kebetulan ini sedikit cerita, Prof. Jojo. Kemarin telepon teman saya SMP, udah lama nggak ketemu puluhan tahun. Ternyata ujung-ujungnya bilang, aku ini nggak pernah vaksin dan aku ini penentang vaksin. Nah, tapi sekarang karena lihat vaksin merah putih mau jadi sampel bersama anaknya, ternyata sudah menghubungi Dr. Laksmi. Jadi tim vaksin Sutomo itu ketua timnya adalah Dr. Dominikus Susada. Kebetulan hadir beliau karena sibuk. Kemudian di dalamnya ada Dr. Gatot ini dan teman-teman yang lainnya. Kemudian Dr. Maya Damayanti Tindo sebagai Kabid Litbang. Jadi yang ngopeni tim vaksin ini. Kemudian Dr. Laksmi yang kebetulan mantan pacarnya Dr. Gatot. Itu juga yang SMP itu beliau dokter paru konsultan sebagai yang menggawangi monitoring evaluasi karena beliau adalah ketua clinical research unit di Sutomo. Jadi berharap pada acara ini nanti ada yang tergerak hatinya untuk kalau tahu ada tetangga famili atau siapapun yang belum divaksin, monggo untuk bergabung dan bisa bersama-sama ikut dalam program vaksin merah putih ini untuk tentu saja untuk kemajuan dan untuk kesehatan bangsa Indonesia. Nah, kami ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nyoman dan juga Prof. Sita. Saat ini kami sedang melaksanakan uji klinis, jadi uji pada manusia itu ada tahap-tahapnya. Ada fase 1 yang dititik beratkan adalah keamanan. Alhamdulillah sampai saat ini untuk fase 1 sudah terpenuhi sebanyak 90 relawan dan dalam lebih dari 2 minggu terakhir ini kami mulai awal memberikan vaksinnya. Tidak ada keluhan-keluhan yang membuat relawan itu harus mengalami penderitaan. Insya Allah berakhir nanti juga tetap sama seperti itu, tetap aman ya. Nah, karena kemudian sudah dinilai dari data laporan sementaranya atau laporan interimnya maka dianggap aman, maka kemudian Badan POM memberikan lampu hijau untuk melakukan percepatan fase kedua yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret yang akan datang.
Nah, untuk fase 2 itu tadi Prof. Cita juga sudah menyampaikan kita membutuhkan 405 relawan. Cuman karena ada syarat-syaratnya seperti yang tadi juga diungkapkan oleh Prof. Jojo, maka yang harus di screening atau ditapis sebelum akhirnya bisa memenuhi kebutuhan 405 itu mungkin ya sekitar 500-an lebih ya para relawan. Nah, apa saja syaratnya? Seperti yang tadi sudah ditanyakan. Syaratnya yang pertama adalah laki-laki maupun wanita dengan usia 18 tahun ke atas ya. Usianya 18 tahun, tidak ada batas atas usia, sampai usia berapapun monggo. Cuma ada syarat yang berat ya. Ini juga kami tadinya ya agak susah juga memenuhi syarat dari Badan POM ini. Uji klinis ini dipersyaratkan untuk mereka yang sama sekali belum pernah mendapatkan vaksin corona sebelumnya, vaksin apapun. Nah, ini agak susah ya. Tetapi kalau menurut data yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kayaknya di Jawa Timur ini masih ada sekitar 3 jutaan orang di seluruh Jawa Timur yang karena satu dan lain hal mungkin belum bisa mendapatkan vaksinnya. Nah, itulah untuk para warga Jawa Timur yang karena satu dan lain hal belum mendapatkan vaksin apapun untuk coronavirus, itulah yang bisa kami harapkan mendaftar sebagai relawan. Ya. Jadi yang pertama tadi usia 18 tahun ke atas, yang kedua belum pernah sama sekali mendapatkan vaksinnya, vaksin corona maksudnya. Kemudian kalau wanita diharapkan wanita itu tidak sedang hamil, kemudian tidak mengidap infeksi virus HIV, tidak sedang menderita corona tentu saja, dan untuk itu nanti ya, pada waktu datang pertama kali nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim peneliti, di screen gitu ya, dilakukan pemeriksaan fisik, riwayat sakitnya, dilakukan pemeriksaan laboratorium termasuk di swab antigen maupun PCR, kemudian direkam jantungnya macam-macam, dan yang mereka yang memenuhi syarat yang lainnya antara lain adalah tadi itu tidak menderita HIV, tidak sedang sakit corona, dan kalaupun ada penyakit komorbid seperti hipertensi dan lainnya itu maka syaratnya mudah kok. Mereka tetap masih bisa ikut asalkan penyakitnya itu dalam keadaan terkendali. Sedikit tentang persyaratan. Tadi yang selain tidak sedang menderita COVID, ya, itu artinya bagaimana? Ya, kalau sekarang ini sedang menderita COVID, tentu saja kami sembuhkan dulu. Nah, mereka yang sekarang menderita COVID disembuhkan dulu. Nanti 3 bulan setelah sembuh itu boleh ikut mungkin fase yang ketiga gitu ya. Kalau masih belum dapat vaksin juga. Kemudian kalau ada yang penyintas COVID, saya sudah pernah kena ketularan ini, bagaimana bisa ikut nggak? Bisa, asal sudah sekitar 3 bulan yang lalu dan pada waktu kami periksa pada saat screening itu terbukti negatif gitu ya. Kemudian jangan khawatir, vaksin ini setelah panjenengan mendapatkan vaksinasi dengan ikut serta sebagai relawan, panjenengan juga akan mendapatkan sertifikat vaksinasi yang juga bisa masuk ke Peduli Lindungi, sehingga bisa digunakan sebagai pemenuhan syarat untuk bepergian misalnya dengan pesawat terbang atau macam-macam, dan juga mendapatkan kalau misalnya mau masuk ke ruang-ruang publik itu kan harus ada syaratnya di scan. Nah, itu kalau sudah ada vaksinasi ini memudahkan relawan yang tadinya kesulitan masuk karena belum dapat vaksin, sekarang bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian ada yang lainnya jauh-jauh dari lokasi lain di luar Surabaya,
jangan khawatir ya, insya Allah untuk setiap relawan yang datang dan juga untuk mereka yang nantinya memenuhi syarat sebagai relawan uji klinis dan mengikuti seluruh kegiatan pengumpulan data dan observasi setelah divaksin itu, setiap kali datang kami pihak peneliti akan memberikan uang transport lah yang insya Allah cukup lah untuk mengganti jerih payah para relawan sekalian yang sudah mau membantu kami sebagai pahlawan yang tadi dengan ikut serta itu seperti yang disampaikan oleh Gus Ubed itu adalah juga menunjukkan bahwa kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya berpendapat sebetulnya vaksin merah putih yang digagas UNER ini tidak hanya soal vaksin untuk kesehatan, tetapi sebetulnya soal kedaulatan negara. Karena perlu diingat ketika vaksin muncul 2019 Desember, itu negara-negara maju kompetisi, Cina, Inggris, Amerika terutama. Cina saja mendeploy mengerahkan 3.000 ilmuwan waktu itu untuk menemukan vaksin. Jadi di samping juga untuk bagaimana menyelesaikan soal corona, pandemi corona, tetapi itu adalah soal kedaulatan masing-masing negara. Sehingga ini adalah membanggakan kita semua, Prof. Jojo, bahwa UNER sebagai bagian dari anak bangsa itu bisa menyumbangkan soal kedaulatan negara ini dengan dibuat vaksin merah putih. Ya. Berikutnya ini soal kedaulatan karena dulu Yai Ubed, umur saya hampir 70-an ya Ubed. Jadi saya generasi 50-an. Abah saya dulu Suriah NU Sidoarjo ya Ubed, tahun 43 ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. PWNU Jatim punya datanya, insya Allah. Jadi ketika saya tahun 50-an, Prof. Jojo, Bung Karno waktu itu, padahal waktu negara masih miskin, inflasi 650%, pemberontakan di mana-mana, Bung Karno mau dibunuh dan sebagainya, sulit ekonomi Indonesia. Tapi entop Bung Karno waktu itu mencanangkan program berdikari, Prof. Jojo, berdiri di atas kaki sendiri. Bayangkan negara melarat tapi kepingin berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah soal kedaulatan, meskipun itu gagal ya, tetapi sebetulnya ada keinginan bangsa untuk ojo tergantung pada orang luar. Karena itu UNER dalam hal ini secara strategis sudah menyumbangkan kepada negara, meskipun misalkan sumbangannya 0,sekian%, tetapi ini adalah sumbangan yang sangat strategis, tidak hanya untuk kemanusiaan, tetapi untuk kedaulatan bangsa. Berikutnya saya usul sekalian juga, karena ini sesuatu yang strategik, maka perlu diseminasi teman-teman humas atau seluruh guru besar dan sebagainya lah, untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Perlu diketahui beberapa alumni kita menjadi duta besar, seperti alumni FISIP di Inggris misalkan, Cak Desa. Kemudian ada alumni Fakultas Hukum juga di bawah saya, itu duta besar di Australia misalkan, ya. Ada beberapa konjen juga alumni UNER. Itu bisa menjadi jembatan untuk menyebarluaskan hasil anak bangsa dari UNER yang sangat strategik ini. Nomor 3, diseminasi ini perlu juga ke negara-negara Islam Timur Tengah terutama. Misalkan bisa dihubungkan UNER dengan Al-Azhar University, Universitas Al-Azhar. Kiai Ubed, saya pernah ke Al-Azhar, ke Kairo ya Ubed. Itu Yayasan Al-Azhar itu memberi beasiswa full kepada santri Indonesia, terutama pesantren, 7.000 ya Ubed, setiap tahun ya Ubed. Nah, link-link atau hubungan koneksi seperti Al-Azhar, Universitas Al-Azhar ini penting bagi UNER untuk bisa menyebarluaskan soal vaksin merah putih yang sudah difatwa oleh MUI halal dan suci.
Bahasa Maduranya itu Prof Jojo, permissible and pure. Jadi halal dan suci. Ini penting. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Sehingga nantinya itu bayangan saya itu tidak hanya disebarkan ke teman-teman alumni yang menjadi duta besar di Kemenlu dan sebagainya, tetapi link-link perguruan tinggi atau negara-negara di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Yordan, Mesir, Kuwait, dan sebagainya. Karena ini kalau mohon waktu sedikit, kalau ini teman-teman atau negara di Timur Tengah mengetahui ini, mereka akan sangat bangga sekali karena ada negara Muslim yang bisa memproduksi vaksin yang difatwa oleh majelis ulamanya halal dan suci. Ya. Berikutnya saya usul juga Prof Jojo. Ini Pak Yai Ubed, insya Allah datanya juga lengkap. Menurut PWNU Jatim sejak dulu itu pesantren NU saja yang terregister, yang tercatat itu 4.000 lebih, Prof Jojo. Tetapi ada yang menghitung 7.000-an, Prof Jojo. Itu jumlah pesantrennya. Bayangkan kalau dimultiplier jumlah santrinya keluarganya, itu insya Allah kalau mau memakai jalur dari PWNU ini ke pesantren, Dr. Gatot, Prof. Nyoman, Dr. Prof. Cita, insya Allah relawan yang 5.000 akan bisa tercapai. Apalagi dengan Pak Yai Jojo, ini bisa nanti ini kan. Jadi berikutnya saya janji akan saya tulis nih Prof. Jojo diskusi ini. Terima kasih. Artikel, karena saya sering menulis artikel untuk media UNER dan media lain. Saya menulis di Good News from Indonesia itu juga multiply efeknya ke beberapa negara ASEAN Tenggara, Prof. Jojo. Jadi ini perlu kita tulis untuk kita sebarkan. Terima kasih. Dr. Gatot, saya sebetulnya alumni 73 ekonomi. Teman saya di kedokteran itu Dr. Purnomo Budi, Prof. Ami, Prof. Win Paru, misalkan. Jadi itu dengan hubungan-hubungan kealumnian, hubungan pertemanan, hubungan pesantren, insya Allah itu bisa terselesaikan. Jadi sekali lagi, terakhir Prof. Jojo, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sederhana, simple as that, tidak hanya itu. Yaitu vaksin merah putih ini adalah soal kedaulatan negara. Dan UNER berusaha untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia di hadapan negara-negara lain di dunia, supaya kita bisa berdiri tegak.